kali ini kita akan membahas tentang peraturan terbaru mengenai nomor induk kependudukan atau NIK yang akan digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ya, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa sih keuntungan dan dampak dari peraturan terbaru yang menjadikan NIK sebagai NPWP. Jadi keuntungan dari NIK yang akan dijadikan sebagai NPWP nantinya adalah untuk mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan pajak, membuat pengawasan menjadi lebih mudah tentunya. Petugas pajak pun bisa melihat kepatuhan wajib pajak hanya dengan mengecek NIK. Nah, selanjutnya dengan dijadikannya NIK sebagai NPWP, maka masyarakat tidak perlu memiliki banyak identitas untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Namun, bukan berarti semua yang memiliki NIK harus membayar pajak. Nah, selanjutnya sebagai contoh, setelah lahir pasti akan sudah memiliki NIK. Meski belum menjadi wajib pajak, artinya pencatatan pajak akan jauh lebih lengkap dengan time frame yang panjang bagi tiap penduduk. Celah penghindaran pajak pun bisa tertutupi tentunya. Nah, terdapat 3 format NPWP baru juga nih yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 112/PMK 03/2022. Yang pertama yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 digit. Dan yang ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Bapak Neil Maldrin menegaskan implementasi NPWP format baru secara penuh akan dimulai pada 1 Januari 2024 saat sistem inti administrasi perpajakan atau core stack sudah beroperasi. Nah, selain keuntungannya tadi, terdapat juga loh dampak-dampaknya seperti kerentanan akan kebocoran data terkait integrasi nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak tentunya. Sehingga untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data tersebut, diminta kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan lagi sistem keamanan cyber lebih ekstra. Karena kalau bocor bukan hanya bisa disalahgunakan, tapi bisa jadi masalah lain karena ada data pajaknya. Pasti sebagian dari kita yang sudah mengetahui tentang peraturan terbaru ini akan memiliki pertanyaan yang sama. Apakah setiap orang yang mempunyai NIK akan bayar pajak? Jawabannya ya, tentu tidak. Tapi di sistem identitas nasional kita, ini akan menjadi lebih mudah dan lebih konsisten. Nanti NIK kita bisa dipakai untuk keperluan pajak, bea cukai, dan lain sebagainya. Contohnya saat membeli kendaraan atau melakukan transaksi yang memerlukan NPWP, masyarakat tidak perlu menghafal banyak nomor identitas. Selain itu, ini juga akan mempermudah bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mendata wajib pajak yang ada di Indonesia. Dalam perubahan ini tidak akan membuat semua masyarakat yang memiliki NIK menjadi objek pajak, sebab yang membayar pajak adalah mereka yang mampu dan memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.